Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa khada. Wa ali wal ashabi man qad wa khada. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa khada. Wa ali wal ashabi man qad wa khada. Kedatangan tamu dari Klaten yang tujuannya untuk pengobatan, dan lokasi saat ini sedang di Pemalang, Jawa Tengah. Proses pengobatan dari Mas Santo untuk memanggil yang ada di badan pasien bersama suaminya. Kau nampak gondok kau itu curang sih. Itu kan menganggut suaranya rokok ini. Kita berbicara dengan bahasa yang agar kita semua manusia tahu, yaitu bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasien berusaha untuk keluar dari rumah. Assalamualaikum. Tidak usah takut, ya. Tidak usah takut.
Kamu menempat di wadah ini sudah berapa lama? Yang lantang suaranya. Yang suaranya keluarnya lantang. Total seutuhnya, bangkit seutuhnya, total seutuhnya, apa yang aku tanyakan kamu harus jawab jujur. Tenang, aku tidak akan menyakitimu. Total seutuhnya dari wadah ini. Melalui wadah ini, kamu menempat di wadah ini, di manusia ini sudah berapa lama? Apa? Awit Jabang bayi, dari kecil, dari lahir. Maksud tujuannya keluarkan dari suara ini. Iya, takut. Tenang, aku tidak akan menyakitimu. Asalkan setiap pertanyaan yang aku ajukan, kau jawab jujur. Dan suara yang lantang. Total seutuhnya. Kau kan seekor ular, menggeliat. Tunjukkan seutuhnya. Tapi dengan catatan, dari wadah ini total seutuhnya. Dan suara pun dikeluarkan dari wadah ini. Walaupun yang punya wadah menahan. Total seutuhnya. Berarti kamu yang selalu menghalang-halangi wadah ini. Menghalang-halangi agar nggak punya keturunan. Jujur. Jujur. Agar bahasanya tenang, silakan nyender, nyantai ya. Tahan mas, takutnya sana. Ini yang punya wadah, sekaligus suaminya, mengharap keturunan. Kamu tinggalkan wadah ini secara baik-baik. Kenapa? Ada syarat apa? Ada syarat apa? Ayo, keluarkan syaratnya. Ada syarat apa? Tidak mengajukan syarat? Intinya tetap tidak mau untuk keluar dari wadah ini? Kamu tahu resikonya? Kenapa tidak tahu resikonya kamu takut? Sudah dari nenek moyang. Nenek moyang kan nenek moyang. Manusianya ini kan tidak tahu apa permulanya, awal mula. Karena keturunannya. Maka kamu menempat di sini. Kamu dari kalangan apa? Jin. Ya. Kalangan jin. Ini yang dari bawahnya. Adik lagi. Hmm? Adik lagi. Itu ya pernah orang pun keluar. Katanya udah keluar. Ini ada pertanyaan. Katanya kamu dulu pernah udah dikeluarin. Ya. Benar. Keluar sebentar terus balik lagi. Oh. Kok bisa balik lagi? Kenapa? Kok balik lagi? Namanya siapa? Miftahul.
Gak usah gemeteran. Gak usah takut ya. Tenang. Bukankah aku di alammu terkenal manusia yang baik hati, yang penuh cinta kasih, yang belas kasihan pula? Ya? Ya? Terus kenapa takut gemeteran? Keluarin dari sini. Keluarkan suaranya. Aku tidak butuh suara yang berbisik-bisik. Keluarkan suaranya lantang. Takut dikeluarin dari sini. Takut dikeluarin dari sini? Oh. Lah kalau kamu takut, lawan aja. Kenapa? Hanya yang ganggu. Hanya yang ganggu. Banyak yang ganggu. Itu malesanmu. Ambilin mungkin air putih. Nih. Yang namanya jin itu tidak akan mungkin hidup berdampingan atau sejalan sepemikiran dengan wadah manusianya. Justru kamu menempat di sini, bahasa kamu seolah-olah banyak mengganggu. Sebenarnya itu semuanya antek-antekmu pula. Hah? Jujur. Iya kan? Jujur. Kau tinggalkan wadah ini secara baik-baik, aku keluarkan dengan caraku. Pilih. Mau keluar. Mau keluar. Mau keluar? Enggak mau keluar. Nggak mau keluar. Tapi aku keluarkan dengan caraku. Kenapa? Marah? Sekarang tunjukkan kemarahanmu. Kamu memiliki kemampuan. Kamu antek-antek pantai selatan pula. Bagus. Bagus. Nah. Bagus. 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 Itu yang aku harap. Apakah dengan cara seekor bentuk ular ini kamu mampu berurusan denganku? Ini bukan rekayasa, ya, bukan acting. Sekarang begini, kamu melawan pun percuma. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tentukan siapapun kamu, berapapun jumlahnya, asalnya dari mana, karena aku butuh stamina sebanyak mungkin. Yang di wadah ini semuanya, jadikan stamina aku hilang, tak berbekas. Meleburlah. Meleburlah semuanya. La haula wala quwwata. Allahu akbar. Neng. Neng. Angkat.
Mas. Mas. Sini, di sini. Sini. Ayo. Sini mas, jagain mas. Sebelah sini. Jebur semuanya. Allahu Akbar. Ya, duduk. Ya Allah ya Rabbi, hamba mohon ijabahmu ya Allah. Dari saudara siapa namanya istrimu? Miftahul Oktaviani Putri. Miftahul Oktaviani Fiani Putri. Putri. Inti siapa? Sehatkan, normalkan ya Allah. Satukan hati dan pikirannya. Tak kurang suatu apapun. Normal seperti semula. Tidak ada kekangan dari kalangan jin ataupun iblis. Sehat jasmani, sehat rohani ya Allah. Normalkanlah, satukanlah ya Allah. Allahu Akbar. Okta. Buka. Buka. Minum. Minum. Bersehat semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, gak usah takut ya. Namanya siapa? Miftahul, Pak. Oh iya. Tangain kelingan enggak? Bingung. Memang apa kiriman atau dari keturunan? Gak usah nanya kiriman udah keluaran, yang penting tujuan si Saman sehat, ya kan? Saman juga sehat. Itu faktor penyakit apapun sumbernya memang atas dasar izinnya Allah, ridhonya Allah. Tanpa Allah mengizinkan, tanpa Allah meridhoi, tidak akan. Itu aja. Daripada sampai sudah sebelum ketemu saya, bahasanya penyakit itu kiriman, sembuh ndak, yang ada menanam rasa kebencian, ya kan? Itu di sini tidak akan membongkar, yang pentingnya tujuannya istrimu sehat. Itu aja. Daripada dikasih tahu sembuh enggak, tetap kayak begitu terus, kan nggak ada faedahnya. Tapi sampai tadi kejadian sadar apa enggak? Enggak. Sekarang kondisi rasanya gimana? Capek, Pak. Capek. Capek nyender aja. Capek. Nah, tapi kan udah enak. Badan ringan, nggak kayak tadi kan ke punggung berat kayak ditekan. Sekarang udah plong kan? Iya. Pandangan ini lampu kan terang. Tadi sama Mas ini kan ya lampu apa? Sinar lampu kayak redup banget. Aslinya seperti ini. Cerah. Iya, tadi sama kan masuk rumah kayaknya gelap banget sih. Ya karena makhluknya itu ada. Si makhluk itu tadi berusaha mau menipu, dikiranya saya mau ditipu, ngumpet di bersihin mana tetap aja. Tapi sadar ini suaminya, sadar. Ini yang ada perasaan malu, itu perasaan malu, bingung. Loh kok tahu aku kok tahu-tahu di sini. Itu ada perasaan ke situ. Istrimu rasanya bingung, iya, kok tahu-tahu saya di sini, padahal ke sini kan bareng. Karena sukmanya yang menempat di urusan pola pikir, lepas ditempati sosok makhluk-makhluk tersebut, nah ini sudah dikembalikan seperti semula. Yang selama dijalani kehidupan kan kayak hidup kayaknya ngap, buat napas ngap, tapi kayaknya gelap, tapi nggak tahu kenapa pun susah diungkapkan. Ya kalau ini plong udah. Jadi senang, bahagia.
tapi nggak tahu bahagianya kenapa. Jadi sampai lega di perasaan di dada itu sampai lega. Ini boleh diceritain lagi nggak awalnya? Dia udah jelas dari nenek moyang ya. Boleh dibilang begitu. Soalnya tadi kan di awalan kan tidak ada. Ini saya izin video di YouTube boleh? Boleh. Itu udah ada disimpan berdua ya. Jadi kita tolong diceritain awal mula dulu cerita tentang neneknya jenengan. Ya yang jenengan tahu Ya. bisa seperti ini. Kan dulu nenek pernah cerita lah, Bu. Kalau kakeknya kerjanya di Nyilorok Dul. Terus meninggalnya itu di apa? Damen bekas padi tuh. Jadi menurut ceritanya itu dulu Iya, pernah kerja di alam goibnya iya. Ratu Nyilorok. Selatan. Terus nenek itu apa? Kasih keturunan, dikasih cekelan itu. Semua keturunannya diberi pegangan. Terus kalau main ke pantai Karangtritis, Ya panjenengan. kan diweling bae, diweling nenek. Nek krungu suara gamelan langsung melayu. Oh, kalau dengar suara gamelan langsung lari. Nggak digeret. Nonton. Sama dengar cerita sejarahnya seperti itu. Pas nenek meninggal di apa tadi pohon padi. Enggak. Diimpen. Diimpen kalau cekelannya nenek itu udah ikut saya. Berarti mulai proses mimpi, jadi pegangannya, pusakanya neneknya udah masuk di badannya dia. Gitu. Benar. Bener. Bingung ya? Kok tahu-tahu saya di sini begitu? Nanya sama suaminya. Tapi selama sampean pernah dimimpiin merasa sudah diberikan pegangan mbahnya itu tuh sesudahnya sampean mengalami hal aneh enggak? Aneh, Bu. Mengalami apa aja? Kayak sering lihat yang nggak kelihatan ya. Kayak makhluk-makhluk astral gitu. Jadi peka. Sama kalau pijitin itu bisa cepat sembuh. Kan Mbah anu, Ya, tukang kalau saya pijet. sakit kaki itu pijitin sembuh. Sama ini. Terus setelah saya manggil ya teman saya ya kayak orang pintar gitu. Udah gak bisa mijitin. Mijitin itu rasanya udah gak enak. Mungkin jadi punya kebiasaan ya. Iya, saya punya kelebihan. Selain hal itu apa lagi? Udah. Cuma hal itu aja anehnya. Udah sering apa? Ditongolin makhluk gaib. Oh, jadi Sering lihat. Karena jadi seolah-olah dia bisa ngelihat. Padahal karena makhluknya di badan dia. Jadi seolah dia bisa, padahal enggak. Begitu makhluk itu dilepas ya udah nggak ada. Orang-orang sekarang kan begitu kayaknya, nggak bisa lihat karena ada sosok makhluknya. Saya juga nggak lihat apa-apa. Tadi di kebun, kebun situ kayak ada orang besar. Gini. Terus? Saya paling muka, takut. Terus sebelah sisi kiri, apa itu? Dekat pohon, baju putih naik ke atas. Terbang. Iya. Yang waktu di mana sih, kebun mana? Itu loh Pak, jalan yang rusak. Oh, di Kendari. Nggak tahu namanya. Sarangnya. Iya. Sarangnya memang. Nggak gimana. Ya, maksudnya Lega. dibanding tadi pada saat baru datang. Sama yang sekarang. Bedanya enggak? Ada. Bedanya Udah enak. long, Long. nyaman. Udah nggak takut lihat saya, udah nggak takut. Enggak. Oh, tadi kan jantung debat-debat. Cuman yang ada perasaan bingung. Kok tahu-tahu saya di sini begitu? Ya, perasaan sampean begitu. Nanya sama suaminya. Kenapa dibawa ke sini? Jadi yang selama ini sampean hidup dalam rumah tangga, ya boleh dibilang itu kayak kepribadian kan. Satu sisi memang istrimu, satu sisi bukan. Ya, yang dari rumah itu
karena sampean sudah minta tolong orang pintar sono sini yang ditanam segala model seperti itu sama juga mendatangkan sebenarnya. Orang pintar itu bilangnya buat penangkal, buat pagar, tapi ujung-ujungnya makhluk kayak begitu juga. Ya malah mendatangkan makin banyak. Itu yang di rumah di Batam juga ditanemin segala. Ya sama juga mendatangkan seperti itu. Kan saya nggak tahu itu buat apa. Yang penting istri sembuh lah gitu aja. Iya, namanya Saya nggak keluar. terlalu mendalami. Ya. Makanya saya nggak menyalahkan sampean, niat sampean kan berarti mau ngobatin istri, mau berobat. Sampai lemes. Oh ya. Ini biar nggak lemes, biar fit. Sakit buat berdiri kayak nggak kuat. Ya, gini aja. Ya, gini. Ya, sampean zikir dalam hati, sholawatan Allahumma sholli alaihi Muhammad, biar fit semuanya, tak satukan semuanya. Karena Bali. Terno Bali. Balimu nanti. No Bali bajai. Balimu nanti. Salam sulit. Salam sulit. Balimu nanti. Asal usulmu nanti. Bumai. Bali ayo. Yo, tak terke. Yo, Bali. Yo, tak terke, tapi sin tak terke kowe. Belebu nyatu nggon ragaku. Loh, Akbar. Meleburlah. Meleburlah menjadi stamina aku. La haula wala quwwata. Allahu Akbar. Melebur. Melebur kabeh ngono kok. Yo, kowe mulai. Yo, opo-opo sinang raga iki kabeh mlebu gondodoku iki. Ini badan satu itu banyak. Masih ada ngumpet dia, ntar ada lagi. Tadi lupa dilihat situ. Kan apa? Saya ngeliatin situ tuh Pak. Kayak ada makhluk apa? Duduk serba hitam-hitam pakai sarban. Ini berobat ke paranormal yang beberapa kali.
dulu tuh dulu jangan sih kalau kejadian baru berobat gitu. Iya baru berobat. Cuma nggak pernah kejadian yang seperti ini. Belum. Baru ini ya. Iya. Tapi berobat mana-mana mah udah. Berobat tuh belum. Kalau pas kayak kesurupan itu baru tak bawa ke paranormal. Teman-temannya sering juga kesurupan. Ya sering, hampir sering. Tapi pas kesurupan sama nggak? Dari gerakannya. Nggak bisa gerak, cuman teriak-teriak. Gerak. Fokus sih. Oh. Badannya kecil, ini gede-gede. Asal menang bang. Kenapa beneran? Ini? Enggak sih. Kena kau. Mau ngumpet dimanapun tetap, mataku tidak akan bisa tertipu. Allahu semuanya lenyap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keluar, muntah keluar. Ayo, tidak ada tempat lagi semua. Persendian ini semuanya tidak ada tempat lagi. Allah. Keluar. Keluarkan semuanya. La haula wala Allahu Akbar. Keluarkan semua. Allah. Ya, bangun. Angkat situ. Bismillah. Ini awake cilik tapi apa deh? Beneran.
Keluarin aja kalau muntah-muntah, keluarin aja. Iya, jangan ditahan. Jangan ditahan. Nggak apa-apa. Mau muntah di sini nggak apa-apa. Biar sampai sehat. Kalau dia tahan-tahan masa ada sisa malah nanti sampai proses hamil terhambat terus. Nggak apa-apa, keluarin. Itu udah nggak nyaman, keluar semua. Muntahin aja, mau keluar rawa, muntahin. Nggak usah bikin nggak enak. Keluarin aja kalau mau. Terus keluarin semuanya. Yang di perut juga tekan keluar semua. Udah hancur semua, tinggal keluarin semuanya. Teh. Minum yang banyak minumnya. Kalau perlu habisin. Jadi sampai cepat fit. Habisin. Cepat fit, sehat. Udah. Udah istirahat dulu. Bentar dulu. Ini langsung paksa nggak kuat. Ini tinggal di bagian perut nih, di pinggang. Bising-bising apa? Hah? Kenapa? Mungkin ambekannya. Oh, iya. Iya, kalau paranormal luar banyak. Kalau dari situ tuh ada kayak lagi gitu. hanya biar bersinar, tutup. Dikeluarin, kalau nggak ditutup balik lagi. Iya. Kayak yang pertama itu keluarin masuk lagi. Enggak, Ulah. banyak sih. Nggak apa-apa ya. Mana kakinya? Ingat. Mana tangannya? Lemes men nih bojomu. Aku tak ngadep aja loh. Iya, nggak ada tenaga. Ikan aslinya pinya rebahan. Dia rebahan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lemes men iki. Itu masuk bojomu sampean kuat bojomu. Gini gimana kayaknya rak kuat ya. Ya bisa hancur yang kok nggak metu lewat kotoran. Seger, udah nggak lemes? Enggak. Dari segi perasaan, plong? Plong. Penglihatan udah cerah. Oh cerah, tadi redup. Lampunya diganti. Rasanya juga udah enak, udah nyaman. Udah ngedebar-debar kayak awal tadi. Nah ini. Kalau Masnya gimana sekarang rasanya? Belum. Oh bingung. Jantung debar-debar enggak? Berat punggungnya. Jadi nanti sekalian deh ya.
kalian dibersihin. Kalau namanya udah satu atap, tinggal bareng satu rumah, udah suami istri, pasti energi itu jadi nempel. Apalagi Saman kan tadinya megang jimat juga, dan itu udah bertahun-tahun kan di dompet, karena diyakini ya pasti ada. Nah itu tuh energinya jadi nyatu ke si pemegangnya. Kalau nggak dibersihin ya pasti nanti akan ada efeknya untuk jangka waktu lama. Ini nunggu masnya istirahat dulu sebentar, tarik napas, nanti baru jenengan. Ini mau udah enak, ini gedean sampahnya nggak bisa. Itu udah nggak takut, lihat saya udah nggak takut. Cuma udah takut sudah. Bingung dia. Ini kelihatan udah nggak nyaman, mukanya pun udah kelihatan. Yang takut bukan saya. Nah, perasaan kan pengen keluar dari sini, pengen lari, tapi masa istri ditinggal. Aku nggak bisa gitu ya. Udah enak nih ketawanya, udah enak, udah nggak enak. Berasa banget bedanya. Iya. Udah nggak takut lihat aku udah. Suami kamu yang takut udah. Ini bukan rekayasa ya, nggak settingan ya. Memang kalian datang dari kota Klaten. Iya. Datang kebetulan tim TN sedang berada di Jawa Tengah. Rasanya sampai gimana sekarang? Ingin pulang. Pengen pulang. Oh. Pengen pulang. Pengen lari ya, pengen lari aja udah tinggal gitu ya. Ya sampean kan datang ke sini, kenapa pengen pulang lari, kenapa? Oh, sekarang giliran istri nanya, nggak nyamannya kenapa? Ditanya. Gantian. Jadi ini pasangan unik aslinya. Karena apa, suami istri itu ada curiga semua. Jadi ini bukan rekayasa ya, bukan settingan. Ini berdua datang jauh-jauh dari Klaten menuju, kebetulan tim saya sedang berada di Jawa Tengah, tepatnya di Pemalang. Dan mereka berdua menghubungi nomor admin, meminta tolong karena mengalami banyak hal goib. Pengen pulangnya kenapa? Ngomong aja mas, yang dibati ngomongin aja. Itu tuh bukan sampean. Oh, Pengen pulangnya kenapa? sini nggak enak. Nggak enak. Oh, enak loh, saya kasih minum, kasih salad. Panas. Panas. Oh, kok panas? Panas kenapa? Nggak enak. Nggak enak. Nggak enak. Berarti datang ke sini, yang nyuruh datang ke sini siapa? Yang punya raga ini. Yang punya raga. Berarti datang ke sini yang punya raga. Kamu berusaha ngalang-alangin, suruh putar balik, tetap nggak mau. Iya. Iya. Oh. Iya. Ceritakan, biarin aja, closing aja. Terus maksud tujuannya ingin pulang, pergi dari sini, tujuannya untuk apa?
Kamu menetap di wadah ini sudah berapa lama? Sekarang gue bangkitkan total seutuhnya dari yang wadah ini, total seutuhnya, agar setiap pertanyaan apapun dijawab dengan lugas dan lantang. Itu aja. Tidak usah takut. Tidak usah takut, tenang. Nggak kenapa-napa. Asalkan setiap pertanyaan yang kuajukan dijawab dengan tegas, suara lantang, nggak usah takut. Berarti kedatangan ke sini yang ngajak wadahnya. Ya. Kamu dari kalangan apa? Iblis. Oh. Berarti menetap di wadah ini sudah berapa lama? Sudah lama. Tujuannya untuk apa? Menjaga. Loh, kok menjaga, kok malah ketemu begini, nggak enak, nggak nyaman. Kenapa? Terus yang dijaganya apa? Yang dijaganya kenapa? Berarti kamu dari kalangan iblis. Waduh, kamu menetap di sini, di wadah ini atas dasar perintah siapa? Aku sendiri. Aku sendiri. Kemauan sendiri. Oh, kalau memang kemauan sendiri, awal mulanya bagaimana kamu menetap di wadah ini? Ceritakan jujur. Orang ini sering mendalami ilmu-ilmu. Oh, urusan keilmuan. Bahasanya kanggo jaga awak, jaga diri, ngono. Oh, iya. Terus kenapa kamu merasa tidak nyaman di sini? Panas. Oh. Tapi kan yang punya wadah kan yang jelas kan pengen lepas dalam belenggu hal apapun. Tidak bisa. Oh. Ada syarat apa biar kamu meninggalkan wadah ini secara baik-baik? Ada syarat apa? Silakan, ada syarat apa? Kalau memang butuh persyaratan, syaratnya apa? Total seutuhnya aja, total seutuhnya. Iblis kan, wah. Nah, total seutuhnya, nggak usah ditahan. Iya. Berarti tujuan kamu menetap di wadah ini tidak lain berarti untuk jaga diri. Ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, manusianya datang menemui aku, berarti kamu sudah berusaha menjegal dalam perjalanannya. Jangan sampai ketemu saya langsung begitu. Oh, kenapa? Aku ora senang. Ora senang. Nah, apa ora senang? Panas. Oh. Tapi yang punya wadah ini tidak mau keterkaitan denganmu. Bagaimana? Makanya setiap aku tanya yang jawab lentang. Kalangan manapun kalau sudah di hadapanku itu percuma. Berarti maksud tujuannya untuk jaga diri. Oh. Kamu pengen keluar dari wadah ini? Iya? Panas. Oh.
Berarti pengakuan kamu, saya tanya lagi, kamu dari kalangan apa? Aku jin. Jin. Oh, kamu dari kalangan jin. Oh. Tadi ngaku iblis, sekarang jadi jin. Kenapa? Kenapa? Oh, begitu. Berapa jumlahnya? Aku sendiri. Aku cuma sendiri. Sendiri. Oh. Ya. Kan berarti masih pengen di sini ngobrol dengan aku. Nah, kamu pengen tinggalkan wadah ini, tinggalin aja. Kenapa? Gak mau. Kenapa? Aku sudah nyaman di sini. Oh, sudah nyaman. Oh. Jangan ganggu aku. Syaratnya apa? Karena yang punya wadah sudah tidak mau berurusan denganmu. Kalahkan aku dulu. Oh, mengalahkan kamu dulu. Oh, begitu. Mengalahkan. Iya, iya. Siapa kamu? Siapa aku? Iya. Pengen tahu? Benar. Benar pengen tahu. Penasaran? Iya. Baik, kalau pengen tahu biar rasa penasaranmu terjawab. Bangun. Bangun. Itulah. Ampun. Apakah ada sejarahnya? Berdiri. Aku akan mengampunimu, tapi sekarang berdiri. Dengan wadah ini, ikuti dengan bermain. Ayo. Kau masih tetap kekeh menempati wadah ini? Kau bilang katanya untuk perihal jaga diri. Dan kau pun menantang kalahkan aku dulu. Saya tidak tahu. Tidak tahu? Iya. Kalau sudah tahu begini bagaimana? Ampuni aku. Baik. Sekarang duduk. Duduk. Ucapkan ikrarmu, karena kau sudah menantangku. Kau hanya makhluk hina, makhluk lemah, laknatullah. Bagaimana kalau jari jemariku kuarahkan ke bentuk rupamu? Akan jadi apa? Jangan, ampun aku. Camkan, wadah ini sudah sepakat. Tidak mau keterkaitan dengan kalanganmu. Saya tidak tahu. Ada itu kamu, Prabu. Ampun saya. Kenapa kau bisa tahu aku? Sedang wadah ini pun baru berhadapan denganku saat ini, detik ini. Kenapa kau bisa tahu aku? Dari sinar salamu. Bagus. Sekarang kau tinggalkan wadah ini semuanya, atau ku keluarkan dengan caraku. Pilih, tapi jangan ada sisa sedikit pun. Saya akan keluar, Prabu. Tinggalkan wadah ini. Karena jari jemariku yang jelas tidak akan bisa melepaskan makhluk kalangan bangsamu. Allah Akbar. Bangun. Sukses. Berhasil. Duduk.
Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Minum. Kenapa? Bingung ini di mana? Waduh, di mana? Istrinya bingung, suaminya bingung. Ini bukan settingan. Katanya bingung, datang sendiri dari Klaten, bingung lagi. Aduh. Udah minum. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Jadi fit. Jadi sampai nggak bingung. Tuh, ambilin minyak lagi tuh. Yang di tas itu yang kecil. Satu. Tuh. Kamu bingung, soalnya bingung. Ini di mana? Di mana? Tadi. Tadi. Oh, udah mulai pulih. Berarti kamu sadar ya? Sadar. Datang ke sini ya? Sadar. Tadi malam bingung ya. Aku tahu tuh di sini begitu. Bingung. Waduh. Tadi kejadian kayak begitu, sampai sadar apa enggak? Setengah-setengah, Pak. Setengah-setengah. Iya. Oh. Tapi sekarang mah gini udah nggak bingung lagi. Nggak bingung. Plong udah. Pulang seger. Ringan udah seger. Seger. Masalah kan ada yang nonton video saya bilangnya settingan, masa mediator, masa harus anak buahnya semua, nggak ada orang lain. Kita ketemu sekarang ya. Ya, baru kali ini. Baru kali ini ya. Bukan permainan, bukan settingan ya. Jadi sumpah. Sumpah, bukan settingan. Demi Tuhan. Demi Tuhan. Tidak ada settingan di sini. Real 100%. Demi Allah. Dari mbaknya juga ngerasain ya. Ini bukan permainan ya, bukan settingan ya. Kita ketemu baru ya. Tapi rasanya gimana dari mbaknya sendiri sekarang sama yang tadi? Udah plong enak. Kalau dari masnya? Udah plong enak. Plong enak. Udah nggak takut lagi lihat saya udah. Udah biasa. Tadi kan bisa banget ya. Iya, tadi kalau lihat gini udah pengen gini terus. Oh. Sekarang udah biasa. Padahal saya udah jinak. Saya udah nggak liar, udah nggak ganas. Saya jinak sebenarnya. Berarti semuanya hajat sampean yang selama ini berarti pengen ketemu saya, berarti semuanya dimudahkan sama Allah, dan keluh kesah yang sampean kalian rasakan berarti dimudahkan dan sekaligus dilepas, diangkat sama Allah. Bukan karena saya ya, bukan karena saya, itu semata-mata atas dasar ridhonya Allah, juga rahmatnya Allah. Semoga secepatnya sampean keduanya itu memiliki momongan. Amin. Itu tujuannya itu. Nah, makanya lain kali itu pengalaman pribadi yang tadi sampai nampak itu kan berarti perihal untuk jaga diri. Ya, nggak taunya kan jin. Itu saksinya istrinya tadi ngakunya apa? Iblis. Biar keren, nggak taunya giliran berdiri jadi jin. Bilang tadi jimatnya ada, cuma dibakar. Jimatnya ada tapi udah dibakar kan, udah gedek gitu. Tapi dari segi perasaan kalian ceritakan sendiri perasaan kalian yang tadi sama yang sekarang gimana perasaannya? Tadi adanya cuma gelisah sama bingung. Ya, sebelum kesini. Tapi setelah kesini rasanya udah plong, ringan. Kayak ada yang seneng sih, tapi seneng. Gimana ya cara ngungkapinnya? Jelas seneng gitu. Seneng lah, berarti udah susah diungkapkan, berarti udah selama ini yang terpendam benak batin kalian berarti semuanya terjawab. Kalau dari istri rasanya gimana istri? Udah tenang, udah nggak takut lagi? Ya. Padahal kalau takut kan lucu. Anak-anak saya aja pada tadi kan seneng banget, kok sampean yang gede kok takut. Jadi yang takut itu bukan karena muncul perasaan manusianya, yang takut itu karena ada sosok makhluk menempat di wadah manusia. Begitu makhluk dilepaskan, dan pelepasan itu memang tidak mudah. Kalau ibarat kata dilepas doang, energinya masih tersisa bisa balik lagi. Tapi ini dilepas semuanya, tidak ada sisa, biar bersih fit semuanya. Gitu. Masalah perihal satu contoh, ini penyakit kiriman yang selama ini sampai sebelum ketemu saya kan sudah banyak penyampaian orang pinter. Ya kan bilangnya kiriman lah, bilangnya inilah gitu.
Nyatanya kan sembuh enggak. Masih aja keluhan seperti itu, masih ada. Berbagai macam syarat ibarat kata sudah dijalani. Bahkan tempat lokasi tempat tinggalnya ibarat kata pun ditanemin, alasannya wajah buat menjaga, nyatanya mana. Sampai di tempat tidurnya juga ditaruhin, nyatanya mana. Ya kan? Ya. Makanya kalau sampean sudah mengenal diriku, buat bahasa sarana, Quran itu sarananya, bukan benda-benda seperti itu. Makanya satu contoh yang udah ditanam udah, kalau memang dibongkar ya nggak mungkin lah, susah, orang udah diurukin tanah. Itu kayak yang di kamar juga dibuangin udah. Itu wafak buangin udah, tempat tidur semua buangin, nggak ada gunanya. Oh iya Pak. Jadi ini bukan saya bongkar sampean, karena sampean minta tolong sekaligus tak deteksi semuanya terlihat, yaitu dibuang semua bersih. Jadi sampean bersih normal layaknya manusia biasa pada umumnya umatnya Rasulullah. Itu dipraktekin. Kalau memang ibarat kata ada niat, satu contoh sebelum bepergian yang udah tanya jawab kan pesan saya seperti itu, wudu, zikir dalam hati. Itu terus kalau mau jalanin sholat terbanyak zikir sholat Nabi, itu jumlahnya berapa seikhlasnya sampean, mampunya berapa ditiupkan ke air, diminum sendiri. Istri juga sama seperti itu ya, karena Rasulullah akan mengenal umatnya bukan melalui KTP, bukan melalui kartu kakak, bukan melalui identitas yang tertulis, tidak. Rasulullah akan mengenal umatnya melalui semasa umat tersebut senang mendawamkan sholawat. Nah, itu pesan saya, bukan saya ngurus, saya juga bukan ustadz, saya bukan kiai, saya sama seperti sampean. Penampilan yang asli ya seperti ini. Dan makanya kan banyak orang bilang settingan, itu sampean kalian berdua kan ngerasain sendiri. Terus perbedaannya sampean yang merasakan. Udah belum? Benar, jujur, sumpah. Demi apa? Demi Allah. Berarti ini bukan rekayasa ya. Itu tuh pemirsa, sumpah demi Allah. Sumpah yang paling tertinggi ya sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Nah, dia berani sumpah karena dia yang merasakan. Itu. Jari emasnya juga udah nggak takut lagi, udah plong, udah ringan enteng. Pikiran udah nggak bingung kayak tadi. Nggak bingung. Oh, kalau tadi kayak orang mimpi sampai istrinya aja ketawa. Jadi sama-sama ngalamin. Sampai tadi juga bingung, suaminya ketawa. Ini giliran kan, adil jadinya ya. Jadi sama-sama pasangan unik gitu. Jadi adil. Jadi semua pesanku dimanapun, wahai semua para penonton setia di channel saya Nusantara, dimanapun kau berada, semoga Allah memberikan perlindungan, keselamatan dunia akhirat. Dimanapun kau berada, kalau memang engkau mengaku sebagai umatnya Rasulullah, janganlah meyakini dengan benda kecuali Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah sarana jembatan untuk mendapatkan rahmatnya Allah, ridhonya Allah, berkahnya Allah, dan sekaligus fungsi daya keampuhan Al-Quran bukan sekedar di dunia, tapi sampai di akhirat, di persidangannya Allah ya. Semoga kalian semua dimanapun berada dapat perlindungan, keselamatan dunia akhirat, dan khususnya dari saudara muslimku yang jauh dari Temanggung, dari mana? Klaten. Dari Klaten, jauh-jauh malam-malam, ya Allah. Perjalanan berapa jam mas? 6 jam dari Klaten menuju ke sini. Bila ketemunya di sini di Jawa, di Pemalang, di tempat tinggal kediaman istri saya, dari mertua saya Pemalang, bisa dipertemukan. Itu semuanya itu bukan karena faktor kebetulan, tapi karena semuanya itu sudah digaris ditentukan atas kehendaknya Allah, bukan faktor kebetulan. Kalau kebetulannya tidak mungkin, kalau Allah nggak mengizini, begitu. Yang penting dari masnya, mbaknya ini pasangan unik, ya, sama-sama ngetawain masing-masing tadi kan. Jadi deal, sepakat, adil. Ya, ya, sukses semuanya, ya, sehat semuanya. Alhamdulillah. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada.
والعالي والأصحاب من قد وخاد وآلي والأصحاب من قد وخاد صل وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والعالي والأصحاب من قد وخاد وآلي والأصحاب من قد وخاد